Bayangkan kita bangun pagi, masih mengantuk, tapi harus buru-buru pergi kerja. Gaji yang diterima setiap bulan sudah ditentukan, dan jumlahnya bahkan tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Orang miskin di Indonesia bekerja keras dari pagi sampai malam, tetapi gajinya tidak pernah bisa menutupi biaya hidup yang semakin mencekik. Harga beras naik, harga listrik naik, tapi gaji naiknya cuma seujung kuku. Pemerintah sibuk berdebat soal pertumbuhan ekonomi, tapi rakyat kecil sibuk menghitung recehan untuk sekadar bisa membeli lauk sederhana. Disinilah sindirannya. Pemerintah bilang ekonomi membaik, tapi di meja makan orang miskin hanya ada nasi dengan garam atau sambal seadanya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sekolah tinggi, mendapat pendidikan bagus, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Tapi di Indonesia, pendidikan masih jadi mimpi mahal. Katanya ada sekolah gratis, tapi di lapangan orang miskin tetap harus bayar seragam, bayar buku, bayar iuran, bahkan uang pembangunan yang tidak pernah jelas arahnya. Banyak anak dari keluarga miskin akhirnya putus sekolah, bukan karena malas belajar, tapi karena orang tuanya sudah tidak sanggup membayar. Pemerintah dengan bangga bilang Indonesia punya generasi emas, tapi nyatanya banyak anak cerdas di desa yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena selembar uang. Inilah wajah asli ketidakadilan. Negara sibuk membangun gedung tinggi untuk pejabat, sementara anak-anak miskin kehilangan masa depannya. Ketika orang miskin sakit, pilihan mereka cuma dua, berobat dengan hutang atau menahan sakit sambil berharap sembuh sendiri. BPJS memang ada, tapi kenyataannya prosesnya berbelit, antrian panjang, dan pelayanan sering dianggap membeda-bedakan antara pasien miskin dan pasien kaya. Banyak keluarga miskin akhirnya mengandalkan jamu kampung, atau bahkan doa, karena biaya rumah sakit terlalu mahal. Ironinya, pejabat punya fasilitas kesehatan, bisa langsung berobat ke luar negeri. Sementara rakyat kecil harus menunggu berjam-jam hanya untuk diperiksa dokter. Pemerintah bilang kesehatan itu hak semua warga negara. Tapi kenyataan di lapangan membuktikan, kalau kesehatan masih jadi barang mahal untuk orang miskin. Bagi orang miskin, rumah bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal tempat berteduh dari panas dan hujan. Banyak keluarga miskin tinggal di kontrakan sempit, gang-gang kumuh, atau bahkan rumah di ongkir rel kereta. Pemerintah sering bicara soal program rumah murah, tapi harga rumahnya tetap tidak terjangkau untuk orang yang gajinya pas-pasan. Ironinya, para pejabat bisa punya rumah mewah, apartemen, bahkan villa di luar negeri. Sementara itu, rakyat kecil terus hidup di ruang yang sempit, penuh sesak, rawan banjir, dan jauh dari kata layak. Pertanyaannya sederhana. Apakah sulit bagi negara sebesar Indonesia untuk memastikan rakyatnya punya tempat tinggal yang layak? Tapi realitanya, kemiskinan membuat banyak orang hanya bisa bermimpi punya rumah sendiri. Orang miskin di Indonesia seringkali terjebak dalam lingkaran utang ataupun pajak yang tidak ada ujungnya. Untuk bayar sekolah anak, berobat, atau sekadar menutup kebutuhan bulanan, mereka terpaksa meminjam uang entah dari rentenir, pinjol, atau tetangga. Bunga yang mencekik membuat hidup semakin susah. Setiap kali ada program bantuan pemerintah, jumlahnya kecil, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, dan seringkali malah tidak tepat sasaran. Ironinya, negara sendiri punya utang ribuan triliun, tapi tetap saja rakyat kecil yang dituntut untuk hemat, sabar, dan jangan iri dengan pejabat. Inilah wajah pahit kemiskinan di Indonesia. Rakyat miskin disuruh kerja keras dan berhemat, sementara elit penguasa hidup dengan fasilitas negara tanpa pernah merasa kekurangan. Hidup miskin di Indonesia bukan hanya soal kekurangan uang, tapi soal kehilangan harapan. Dari generasi ke generasi, banyak keluarga miskin terjebak dalam lingkaran yang sama. Susah sekolah, susah berobat, susah punya rumah, dan akhirnya susah keluar dari jeratan utang. Pemerintah bisa saja terus berbicara soal pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau rakyat kecil masih terus terhimpit, maka semua itu hanya sekadar angka di atas kertas. Rakyat miskin tidak butuh janji manis, mereka butuh bukti nyata. Dan inilah ironi terbesar. Di negeri yang kaya akan sumber daya alam, rakyatnya masih banyak yang hidup miskin.
Bahkan sekadar untuk makan pun harus berjuang. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah menutup mata? Sampai kapan rakyat kecil harus menanggung beban ini sendirian? Inilah realita yang pahit, tapi harus kita ucapkan dengan lantang. Menjadi orang miskin di Indonesia artinya belajar bertahan hidup di tengah ketidakadilan yang dibiarkan.